Halo para kalong malam yang setia dan sudi mampir di channel ini. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor mengenai sosok genderuwo di bangunan kos ini. Ngomongin soal genderuwo konon katanya sosok jin endemik di Indonesia. Bahkan konon katanya sosok jin ini dapat berinteraksi langsung dengan manusia. Malah ada cerita yang katanya jin ini suka banget menjahili manusia, khususnya perempuan. Entahlah, aku sendiri bingung kenapa ya aku dan adikku sering digangguin sosok genderuwo ini. Padahal setahuku biasanya sosok genderuwo yang ada di rumah paling suka gangguin Mbak Kos, karena dia ini langganan banget digangguin genderuwo. Biasanya digangguin pas subuh. Dan para penghuni perempuan juga sering cerita mereka pernah melihat sosok bayangan tinggi besar hitam walau sekilas. Sosok bayangan hitam besar ini kalau versiku ya mungkin sosok genderuwo. Kok mereka sudah lebih dari 2 kali mengusik aku dan adikku. Aku mikirnya, apakah kamar yang aku tempati ini merupakan sarang genderuwo? Yang pada akhirnya aku pasang pagar gaib. Mereka akhirnya marah ke aku karena tempat mereka terusik. Atau apakah karena aku menantang mereka dengan garam ke kamar kosong sehingga sosok genderuwo ini dendam ke aku? Atau apakah ada sosok wanita, entah jadi-jadian atau cewek beneran di kos yang naksir ke aku sehingga sosok genderuwo ini cemburu? Entahlah, itu hanya imajinasi liar yang aku tidak akan mendapat jawabannya. Yang ada malah makin liar jawaban yang berkecamuk di pikiran. Padahal yang aku inginkan hanyalah ketenangan saat beristirahat dan tinggal di sana dengan nyaman, aman, sentosa. Sesuatu yang akhirnya tidak pernah aku dapatkan selama tinggal di sana. Kali ini aku akan menceritakan pengalamanku pasca ditampaki sosok genderuwo bermata hijau, di mana aku akhirnya dipindahin ke lantai oleh sosok genderuwo. Kejadian ini terjadi pada malam hari tanggal 23 April 2019. Karena aku suka menulis diari horor khusus mengenai kejadian mistis yang aku alami. Dan kejadian masih fresh yang aku alami. Belajar dari pengalaman biar gak lupa dan supaya masih dapat feel horornya. Karena kalau kejadian yang dialami langsung ditulis paginya, masih hangat sensasi dan feelnya. Jadi langsung to the point ceritanya. Setelah sekian lama aku tidak mengalami gangguan mistis apapun. Aku mulai nyantai-nyantai aja pas tidur di kamar ini. Walau hati agak dongkol karena HP dicopet pas lagi beli ikan hias di Jatinegara. Kampret bener. Ingin aku tabok tuh jambret, tapi kadang ngeri juga kalau tuh jambret bawa pistol atau pisau. Ya mau gak mau aku harus relain. Dan bersyukur aja, untung aja tidak kenapa-kenapa. Apes bener, udah kecopetan di siang hari, malamnya digangguin dedemit. Tuh cobaan apa lagi ini? Jadi malam itu aku tiba-tiba terbangun dari tidur pukul jam 1:48 dini hari. Aku bingung aja, kok tumben amat kebangun dari tidur. Waktu itu aku tidur pakai penutup mata dan aku masih dalam kondisi sadar betul. Pas mencoba untuk tidur lagi, tiba-tiba aku mendengar suara siulan sekali. Aku mikir mungkin suara perut lagi keroncongan. Tapi kok hati nuraniku bilang kayaknya kenal nih suara siulan. Soalnya dulu pas aku pas tidur pernah disiul-siul, cuma nggak aku tanggepin. Yang nanggepin adik aku, yang akhirnya malah dia ditampaki sosok genderuwo. Apakah ini jangan-jangan sosok genderuwo tempo hari? Pikiran ini sempat terlintas di benakku saat itu. Terus aku berusaha menepis pikiran itu dan menganggap itu suara perut keroncongan yang lagi lapar. Seolah sosok dedemit ini bisa membaca pikiranku.
Sosok ini kemudian menyiul seolah memanggil aku lagi. Shh, shh. Terdengar suara siulan sebanyak 2 kali. Kali ini aku sempat keker juga. Tapi rasa takutku nggak kayak dulu, cuma takut sebentar. Entah ya, semenjak kejadian di Jambret tempo hari, aku lebih takut sama manusia hidup daripada sama hantu. Kalau sama manusia, mereka bisa mencuri, merampok, bahkan melukai sampai membunuh. Lah, kalau hantu, paling banter juga nampakin diri aja, itu pun sebentar. Selain itu, juga masih ada rasa marah akibat kecopetan. Sehingga emosiku ini menahan rasa takut. Yang ada malah rasa gusar yang berkecamuk. Aku pun cuekin aja. Belajar dari pengalaman kemarin, kali ini aku tetap tutup mata. Namun aku belum berani buka mata. Ya, masih ada rasa takut tapi sedikit. Lalu muncul suara siulan berkali-kali, seolah makhluk ini memaksa aku untuk membuka mata. Mungkin seolah sosok ini udah siap standby menampakkan diri untuk menakutiku. Terdengar suara siulan yang lumayan jelas sebanyak 5-6 kali. Kalau menurut pendengaran kupingku, suara ini muncul tepat di depan pintu kamar, lebih tepatnya persis depan jendela kamar. Soalnya tempat tidurku itu berada di depan berhadapan pintu kamar persis. Dan pintu kamar punya jendela kaca yang tertutup gordin di samping pintu dan jendela atas di atas pintu. Kalau feeling aku, kayaknya si makhluk ini ngintip aku di jendela kaca atas pintu ini. Aku pun masih diamin. Aku coba maksain diri menutup mata. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu pelan. Nah, ini nih yang bikin makin yakin kalau makhluk ini berada tepat di depan pintu. Aku ingat cerita saudaraku mengacak kasus rumah saudara. Kalau ada suatu kamar atau bangunan yang sudah dikasih pagar gaib, terus terdengar suara ketukan, itu artinya suara setan minta masuk ke kamar. Jangan dibukain, karena nanti takutnya si penjaga pagar gaib ini menganggap kalau kita selaku tuan rumah memperbolehkan hantu tersebut boleh masuk. Khasiat pagar gaib tersebut akan hilang. Awalnya setelah mendengar suara ketukan pintu tersebut, aku nggak berani itu buka mata. Aku masih ada rasa takut. Namun suara ketukan kembali muncul kembali. Namun kali ini yang muncul selain suara ketukan, juga terdengar suara decitan jendela kaca. Mungkin para penonton bayangin seperti suara jendela kaca yang dicakar, namun pelan tapi panjang suaranya. Kurang lebih seperti ini. Dikarenakan aku masih ingat musibah Jambretan tempo hari, tiba-tiba aku agak emosi dan aku pun beranjak dari tempat tidur dan kedua mataku menatap lantai. Aku berusaha tidak menatap kaca jendela ke atas, takut melihat penampakan. Aku balas gebrak pintu kamar 3 kali. Aku menghardik ke arah pintu. Mungkin bisa dibilang setengah histeris, karena aku lelah diganggu oleh dedemit ini setiap malam. Sudah, jangan ganggu saya. Saya nggak takut sama kamu. Tolong, kita sama-sama saling menghargain. Saya lebih takut sama sesama manusia. Isi hati mereka tidak bisa dibaca. Begitulah kira-kira kalimatku kala itu. Adikku yang sudah tertidur pun bangun akibat mendengar suara gebrakanku ke arah pintu yang lumayan keras itu.
Aku hanya bilang ke dia, udah lanjutin tidur aja, udah nggak apa-apa. Anehnya nggak ada suara aneh-aneh atau fenomena mistis aneh yang muncul setelah aku marah itu. Padahal aku mikirnya genderuwo ini akan marah dan balik membalas gertakanku. Akhirnya aku berjaga hingga jam 3:30 subuh. Aku pun beranjak kembali tidur dan tidak ada suara aneh-aneh lagi muncul sampai pagi harinya. Mungkin benar kata orang, kalau sebenarnya kalau kita berani sama dedemit, mereka akan segan sama kita. Justru kalau kita semakin takut, mereka akan menjadi-jadi karena ketakutan manusia itu merupakan makanan bagi dedemit. Baiklah kawan-kawan semua, aku sudahi cerita di malam ini. Kalau kepanjangan takut malah bosen. Jangan lupa untuk nonton episode lain di channel ini. Sekian dan terima kasih.